Halo teman-teman, ini aku Anya dari Polandia. Berikut stadion para sultan yang akan saling unjuk gigi di Piala Eropa 2020. Dari atap yang bisa dibuka tutup, sampai lapangan pun bisa digeser. Stadion mana kira-kira yang paling canggih? Daripada penasaran, langsung saja kita nilai sama-sama. Hayu! Kejuaraan Piala Eropa 2020 di 2021 ini edisi kedua memasukkan 24 tim dan bukan 16 tim, karena ini merupakan peringatan 60 tahun turnamen kontinental pertama. Untuk menandai kesempatan itu, UEFA memutuskan tuan rumah Piala Eropa dilaksanakan bukan di satu negara saja, tetapi dilaksanakan di beberapa negara yang terletak di Eropa, dan ini merupakan tuan rumah terbanyak pertama Piala Eropa. Rencananya UEFA memasukkan 13 kota di 13 negara, namun 2 kota di 2 negara terpaksa dicoret dari daftar tuan rumah. Hal ini dikarenakan stadion di kota Brussels yang ada di Belgia kurang memadai, kemudian kota Dublin juga yang berada di negara Irlandia dilaporkan kurang aman untuk masalah kesehatan akibat pandemi, dan sekarang menyisakan 11 kota di 11 negara. Kira-kira mana favorit kalian? Coba tuliskan di kolom komentar. Johan Cruyff Arena terletak di kota Amsterdam, negara Belanda. Ini dulunya bernama Amsterdam Arena selama 2 dekade, yang juga merupakan kandang Ajax Amsterdam, sekarang menyandang nama Johan Cruyff. Dulu stadion ini terkenal dengan atapnya yang bisa ditutup, dan sekarang stadion ini telah berkembang dalam beberapa tahun terakhir seperti memperluas tribun timur dan menjadi stadion terbesar di Belanda dengan kapasitas 55.870 orang, dan untuk Piala Eropa nanti kapasitasnya dibatasi menjadi 12.000 saja. Stadion Olimpik Baku, terletak di kota Baku, negara Azerbaijan ini memiliki arsitektur yang futuristik, dibangun di lokasi industri reklamasi dekat Danau Buyuksor, sempat menjadi kontroversi karena pemilihannya yang berbentuk lingkaran serta tempat berdirinya yang jauh dari pusat kota. Stadion Olimpik Baku pernah digunakan untuk menjadi stadion tuan rumah pada Piala Eropa 2015. Stadion ini berkapasitas 69.000 orang, dan untuk Piala Eropa nanti dibatasi kurang dari 50% kapasitasnya menjadi 31.000 orang. National Arena, stadion yang terletak di kota Bukares, negara Rumania ini dibuka pada tahun 2012 dan langsung dipakai untuk tuan rumah pada babak final Liga Eropa. Dibangun tepat di tempat stadion lamanya, yang memiliki arsitektur minimalis dengan atap yang bisa ditutup. Selain sebagai stadion timnas nasional, stadion ini juga merupakan kandang dari FCSB, klub bola paling populer di Rumania. Kapasitas Stadion Nasional Arena dapat menampung 54.000 orang, dan pada Piala Eropa mendatang dibatasi kurang dari separuhnya, yaitu hanya menampung 13.000 orang saja. Puskás Arena terletak di kota Budapest, negara Hongaria, merupakan kota terindah di Eropa. Puskás Arena, setelah siap renovasi pada tahun 2019, stadion ini masuk dalam daftar ikon kota Budapest selain gedung parlemen dan jembatan di Sungai Danube. Stadion Puskás Arena yang sebelumnya bernama Nep Stadion dibangun pada tahun 1948 dan dianggap bagian dari warisan nasional. Karena itu sepak bola merupakan olahraga utama Hongaria sejak lama, dan pada tahun 2002 Nep Stadion berganti nama Stadion Ferenc Puskás. Penggantian nama ini sebagai bentuk penghormatan kepada legenda pesepak bola Ferenc Puskás. Pada tahun 2016 Stadion Ferenc Puskás dihancurkan total dan dibangun stadion baru yang dinamai Puskás Arena dan selesai pada tahun 2019. Stadion ini merupakan stadion terbesar di Eropa Tengah dengan kapasitas lebih dari 67.000 orang, dan pada Piala Eropa stadion ini dibatasi hanya menampung 61.000 orang saja. Stadion Parken, terletak di Pulau Selandia Baru, kota Copenhagen, negara Denmark. Stadion ini mudah diakses dari negara-negara lain yang berada di Eropa, dan merupakan stadion yang modern dengan atap yang bisa ditutup. Pada tahun 2009 dibangun perkantoran dan perhotelan di bagian stadion, walau hanya dilengkapi dengan 38.000 kursi penonton, akan tetapi stadion ini mampu menampung hingga 55.000 penonton untuk acara konser. Namun selama Piala Eropa stadion ini hanya dibatasi untuk 12.000 penonton saja. Hampden Park, yang terletak di kota Glasgow, negara Skotlandia, ini merupakan tujuan wisata populer, dengan arsitektur yang menggabungkan sejarah dan budaya modern, merupakan stadion tertua yang terdaftar di turnamen sejak tahun 1903. Stadion ini berkapasitas 51.000 orang dan pada Piala Eropa mendatang dibatasi kapasitasnya menjadi 12.000 orang saja.
Stadion Wembley, terletak di kota London, negara Inggris ini menjadi tempat hiburan terbesar di Eropa dan juga secara harfiah, menjadikannya sebagai rumah sepak bola dan negara paling penting di Piala Eropa 2020. Menjadikannya Stadion Wembley sebagai venue utama tuan rumah dan tempat digelarnya semifinal dan pertandingan puncak Piala Eropa 2020. Stadion yang terkenal dengan cakrawala lengkungannya setinggi 140 meter ini dapat terlihat hingga 21 km dari kota London bagian barat. Stadion ini merupakan salah satu stadion yang mengambil alih pertandingan Irlandia setelah Stadion Dublin yang berada di negaranya dicoret dari daftar tuan rumah Piala Eropa. Adapun kelebihan stadion ini diantaranya menggunakan 99.000 ton besi untuk konstruksi, memiliki 400 meter total panjang eskalator, total 2.618 toilet, sistem buka tutup atap sekitar 16.000 meter persegi, menghabiskan biaya mencapai 798 juta pound sterling atau setara 18,2 triliun lebih. Ini merupakan salah satu stadion termahal, dan memiliki kapasitas 90.000 orang menjadikannya stadion terbesar di Inggris dan terbesar kedua di Eropa. Pada Piala Eropa mendatang kapasitas dibatasi hanya 22.500 orang saja. Allianz Arena, terletak di Munchen, negara Jerman ini merupakan terkaya dan terkenal di Jerman, menjadikannya kota tuan rumah yang sempurna setiap acara besar, apalagi dengan adanya Stadion Allianz Arena yang mewakili desain unik untuk stadion. Dibangun di samping lingkar jalan utara Munchen, menerapkan tren estetika, dengan 2.706 panel ETFE yang digelembungkan dapat menyala dan menampilkan jutaan warna dan ribuan pola, dibuka pada tahun 2005 sebagai kandang Bayern Munchen dan TSV 1860 Munchen, dengan kapasitas hanya 66.000 orang, setelah TSV 1860 menjual sepenuhnya kepada Bayern Munchen, dan mulai meningkatkan infrastrukturnya dengan mengupgrade kapasitas menjadi 75.000 orang dan untuk Piala Eropa mendatang kapasitas dibatasi menjadi 14.500 orang saja. Stadion Olimpico, terletak di kota Roma, negara Italia ini sudah menggelar banyak pertandingan sepak bola bersejarah. Maklum saja, stadion ini merupakan salah satu stadion tertua di dunia. Awalnya stadion ini bernama Stadion dei Cipressi pada tahun 1937, namun pada Desember tahun 1950 stadion ini mengalami renovasi dan berubah nama menjadi Stadion dei Centomila yang diresmikan tahun 1953. Dan pada saat itu stadion ini sempat tembus kapasitas 100.000 orang, namun sejak Olimpiade musim panas tahun 1960 nama stadion kembali berubah menjadi Stadion Olimpico. Hingga kini, stadion ini juga pernah menjadi venue untuk Piala Dunia tahun 1990 di mana Italia berstatus sebagai tuan rumah. Renovasi terkini Stadion Olimpico berlangsung tahun 2017 lalu, beberapa desain interior dipercantik untuk menggelar Liga Championship tahun 2009, kini dengan wajah identik seperti tahun 2009 lalu, Stadion Olimpico menjadi salah satu venue Piala Eropa 2020, kapasitas stadion saat ini adalah 68.000 orang, dan untuk Piala Eropa nanti dibatasi menjadi 16.000 saja. Stadion Saint Petersburg, terletak di kota Saint Petersburg, negara Rusia ini resmi dibuka pada tahun 2017 lalu, saat terlibat sebagai tuan rumah Piala Konfederasi FIFA 2017. Stadion yang dibangun di Pulau Krestovsky dikenal juga dengan Stadion Krestovsky dan Zenit Arena. Stadion ini merupakan salah satu stadion paling modern di dunia dengan atap yang bisa ditutup dan lapangan bisa digeser keluar gedung serta bentuknya yang mirip pesawat luar angkasa. Digadang-gadang biaya pembuatan stadion ini juga merupakan termahal dalam sejarah sepak bola. Menurut FIFA untuk Eropa Timur, pembangunan stadion ini melebihi rekonstruksi Stadion Wembley yang ada di London, Inggris. Stadion ini berkapasitas 61.000 orang dan untuk Piala Eropa mendatang kapasitas dibatasi menjadi 30.500 orang saja. Stadion La Cartuja, terletak di kota Sevilla, negara Spanyol ini menjadi salah venue Piala Eropa. Awalnya stadion ini tidak masuk dari daftar tuan rumah Piala Eropa, melainkan UEFA telah menunjuk Stadion San Mamés yang terletak di kota Bilbao. Akan tetapi pemerintah kota Bilbao tidak bisa menunjukkan kesiapan untuk kehadiran penonton, akhirnya UEFA mengalihkannya venue tuan rumah Piala Eropa ke Stadion La Cartuja. Nama Stadion La Cartuja belum lama dipakai karena sebelumnya stadion ini dikenal sebagai stadion untuk Olimpiade. Namun Sevilla gagal menjadi tuan rumah Olimpiade pada 2004 dan 2008. Fakta menarik tentang stadion yang megah ini, yaitu pertama, stadion ini kini ditunjuk menjadi venue Copa del Rey untuk 4 musim beruntun mulai dari tahun 2020 hingga tahun 2023.
Keputusan ini diambil oleh RFEF atau Federasi Sepak Bola Spanyol. Yang kedua, meskipun di kota Sevilla memiliki dua klub besar, yaitu Sevilla FC dan Real Betis, namun keduanya tidak ada yang memakai stadion ini untuk menjadi kandangnya, dikarenakan kedua tim tersebut telah memiliki stadion sendiri sebagai kandangnya. Kapasitas stadion La Cartuja adalah 57.619 orang dan untuk perhelatan Piala Eropa mendatang dibatasi hanya berkapasitas 20.000 orang.